Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dan hari ini saya akan melanjutkan tentang soal pendapat. Ya untuk MTK saya itu masih bingung ya kapan lanjutinya. Mungkin nanti atau kapan saya juga nggak tahu. Ya saya hanya bisa MTK seperti. Untuk pelajaran lain seperti pelajaran Indonesia dan juga lainnya itu kurang paham saya. Jadi paham sih paham, tapi saya agak kurang ngerti untuk penyampaiannya kayak gimana gitu. Saya takut salah doang sebenarnya, tapi sebenarnya saya nggak boleh salah karena kesalahan itu adalah wujud dari suatu kesuksesan. Kalau misalnya orang itu nggak punya salah, kalau misalnya orang itu nggak pernah gagal dalam suatu hal ataupun nggak pernah mengalami kekalahan, mana mungkin orang itu bisa sukses dalam kebesaran. Karena untuk menjadi orang yang sangat sukses dalam hal tertentu, karena kesuksesan itu bukan berarti menjadi orang kaya, tapi hal lainnya yang saya udah pernah berpendapat tentang kesuksesan itu. Karena kesuksesan itu bagi saya ada hal yang kemungkinan itu bukan dari orang kaya. Jadi ada orang yang ngomong bahwa kesuksesan itu dari orang kaya. Kalau Anda kaya menjadi orang sukses. Bagi saya tidak. Karena kesuksesan itu terbagi menjadi 3, ringan, sedang, dan berat. Karena kesuksesan itu adalah suatu pencapaian dan suatu hal yang mungkin itu hal yang besar, kecil. Jadi kesuksesan itu bukan dari menjadi orang kaya, tapi hal lainnya seperti dia penulis, seperti jadi fotografer terkenal, terus yang menjadi aktris terkenal dan juga menjadi aktor dan juga lainnya. Itu adalah kesuksesan, bukan datang dari misalnya sukses itu harus jadi kaya, enggak. Bagi saya ada hal lainnya. Sama juga itu yang saya tadi ngomong, yaitu kesuksesan itu bukan datang dari hal yang tidak mudah gitu. Misalnya gini, kalau Anda ingin sukses berarti Anda harus mengalami kegagalan berapa kali, mengalami kesusahan, mengalami kekalahan berapa kali. Jadi Anda jangan menyerah. Kalau misalnya Anda kalah, Anda dikalahkan atau Anda itu diacuhkan, diejek, dihina, terus yang mengalami kesalahan banyak sekali dan juga lainnya, itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan, tapi itu ada hal wujud dari kemajuan. Kalau Anda banyak kesalahan, maka itu adalah suatu kemajuan. Nanti Anda akan mengalami kebenaran yang sangat besar dan sangat banyak. Begitu. Oke, lanjut lagi. Pembahasan saya tentang haram dan halal. Kenapa saya bahas ini? Karena ya itu pemikiran saya tentang orang-orang yang menganggap ini halal, ini haram. Bagi saya, haram itu adalah suatu hal yang jika dilakukan itu adalah dosa besar, dan kalau tidak bertobat dia akan mengalami dosa yang besar selamanya. Dan juga halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan, atau misalnya kalau itu dilakukan akan mendapatkan pahala. Jadi bagi saya, kalau misalnya itu tidak ada kaitan dengan agama, maka itu tidak disebutkan dengan, maka itu bukan disebutkan tentang hal itu. Jadi kata yang paling pas adalah boleh dan tidak boleh. Kalau misalnya itu tidak ada kaitan dengan agama, maka itu jawabannya boleh dan tidak boleh. Contoh sepertinya Islam. Di Al-Isra ada ayat menjelaskan 32, yaitu janganlah kamu mendekati zina. Nah, janganlah kamu mendekati zina berarti dekatin aja jangan gitu. Zina mata, zina tangan dan juga lainnya, dekatin aja jangan. Berarti pacaran itu tidak boleh. Dan kalau pacaran itu tidak boleh, berarti itu ada haram. Kenapa haram? Dikarenakan dalam Al-Quran itu udah menjelaskan. Nah, kalau Al-Quran udah menjelaskan tentang itu, berarti itu ada haram, bukan tidak boleh. Gimana ya saya mau jelasinnya?
Jadi kalau tidak ada kaitan dengan agama itu berarti tidak boleh. Atau misalnya ini halal, maka itu boleh. Contohnya itu ya. Contohnya seperti ini ya, tidak ada kaitannya. Contohnya kayak Bitcoin. Nah, banyak hal yang ini terpilar ya, pilar itu tentang Bitcoin. Banyak yang menjelaskan bahwa Bitcoin itu haram, Bitcoin itu halal. Enggak, saya katakan tidak. Bitcoin itu tidak boleh dan boleh. Pokoknya itu aja. Karena itu tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak menjelaskan tentang itu. Dan hadis tidak menjelaskan tentang itu. Coba lihat, hadis dan Al-Quran ada nggak menjelaskan tentang itu? Investasi. Tentu saja tidak ada gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada kaitan dengan agama di Al-Quran dan di hadis itu tidak ada, maka jawabannya tidak boleh. Dan juga boleh. Jadi kaitannya dengan itu. Kalau misalnya ada kaitan dengan agama, berarti itu adalah haram dan halal gitu. Contohnya seperti yang tadi itu di Al-Quran itu, di Al-Isra itu ada jelaskan tentang jangan melakukan zina, tentang di ayat 32, yang berarti itu jawabannya haram ataupun halal gitu. Tapi kalau untuk di Bitcoin ataupun kejadian dulu itu seperti cetak uang yang dulunya itu faktanya itu adalah haram, sekarang jadi halal, itu bukan haram ataupun halal, melainkan tidak boleh dan boleh. Begitu. Jadi bahasanya itu diganti menjadi tidak boleh dan boleh. Jadi kalau misalnya di Al-Quran dan di hadis itu tidak ada menjelaskan tentang itu sama sekali, maka jawabannya tidak boleh dan boleh. Dan Anda harus memakai logika untuk mengatasi hal masalah ini. Jadi ya begitulah. Karena banyak orang menjelaskan bahwa ini haram, bahwa ini halal. Bagi saya tidak boleh dan boleh. Kalau haram itu pasti ada kaitan dengan agama, pasti ada kaitan dengan itu spiritual atau Tuhan. Tapi kalau yang ini seperti cetak uang waktu tahun itu, yang dimana faktuanya oleh para itu ulama itu menjelaskan bahwa haram, sekarang halal. Nah, kalau itu tidak ada di dalam ajaran Islam, tidak ada di Al-Quran sama sekali, tidak ada namanya di hadis sama sekali, maka untuk mengatasi itu adalah boleh dan tidak boleh, bukan haram dan halal. Jadi kata-katanya diganti. Itu aja sih pendapat saya. Kalau Anda ingin mendapatkan, silakan aja. Kalau Anda ingin ada pendapat lain tentang ini, silakan aja. Ya, saya minta maaf jika saya itu katanya diulang-ulang, dikarenakan saya itu nggak pakai dialog. Karena saya itu ngomong sendiri gitu, pakai otak sendiri, jadi agak pusing untuk menyusun katanya biar mudah dipahami oleh Anda sendiri. Jadi saya minta maaf jika kata-kata saya itu kurang dipahami atau kurang dimengerti begitu. Jadi ya begitulah intinya. Ada guru. Ntar mungkin saya akan lanjutkan di besok hari ya. Semoga ya di sini ada orang banyak dan penjelasan saya itu sangat banyak ya. Jadi mungkin saya akan lanjutkan di next video aja tentang pembahasan ini. Atau pendapat saya tentang ini di next video aja. Dadah. Karena ada orang. Ada pengawas juga.